Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai media-media yang dituju dalam periklanan. Untuk anggotanya di sini ada Arif Hidayatullah, ada Alvina Raisa, Fikri Muhammad, Regina Raudatul, Sofi Sasabila, Siti Aisyah, Siti Nur Hasana, dan saya sendiri Talia Yunian. Untuk tabel of contents-nya yang pertama ada media basic, yang kedua ada print media, yang ketiga ada out of home, yang keempat ada broadcast media, dan yang terakhir ada internet and non-traditional media. Yang pertama ada media basic. Pengertian media basic. Media basic adalah media utama yang digunakan dalam kegiatan periklanan, contohnya televisi, radio, majalah, dan surat kabar. Media pendukung dalam kegiatan periklanan, contohnya pamflet, brosur, dan poster. Yang kedua, print media akan dibacakan oleh Regina Raudatul. Pengertian print media. Andrian D. Hagiganto dalam jurnal White Space dalam iklan di media cetak tahun 1999 menuliskan bahwa media cetak adalah media yang bersifat statis yang mengutamakan pesan visual. Media ini memuat sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna serta halaman putih. Secara sederhana, media cetak yaitu sebuah media yang dibuat menggunakan bahan dasar kertas, bisa juga dengan kain, yang digunakan untuk menyampaikan informasi untuk kepentingan umum atau orang banyak. Dan bentuk penyampaiannya adalah tertulis di mana unsur-unsur utama dari media cetak adalah teks dan gambar visualisasi. Kelebihan dan kekurangan dari print media yaitu kelebihannya ada harganya yang terjangkau, lalu topiknya lebih beragam, mudah dibaca dan dipahami, informasi yang diberikan juga lebih rinci dan detail, bisa diarahkan pada target demografi tertentu. Adapun kekurangan print media itu sendiri yaitu kurang menjangkau media global, lalu kurang cocok untuk iklan jangka panjang, bentuk penyajian hanya bisa sebatas gambar dan tulisan saja. Lalu ada penyebaran informasi lebih lambat dan terkesan sangat membosankan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri. Yang ketiga adalah out of time. Bagian out of home. Out of home adalah media iklan luar ruangan dan menargetkan orang-orang yang berada di luar rumah. Atau out of home advertising lebih banyak ditemukan di area ramai seperti halte, pinggiran raya, bandara, area taksi, stadion, bioskop, dan area-area publik lain. Saat ini banyak perusahaan yang rela mengeluarkan sejumlah dana besar menggunakan out of home advertising. Mengapa? Alasannya sederhana. Jenis advertising ini dinilai lebih mampu menyampaikan pesan iklan secara mendalam kepada khalayak umum. Contoh iklan yang tergolong sebagai OOH advertising adalah papan iklan publik seperti billboard, banner, display, sampai dengan stiker yang terpasang di bodi kendaraan umum, khususnya bus, taksi, kereta, dan lain-lainnya. Yang keempat ada broadcast media, akan dibacakan oleh Sofi. Broadcast adalah suatu proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan, baik melalui satelit, radio, televisi, komunikasi data pada jaringan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis broadcast media, yang pertama ada media cetak. Media broadcasting adalah media cetak. Media cetak termasuk ke dalam media yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi dalam jangkauan yang cukup luas. Contoh dari media cetak dalam broadcasting adalah berupa koran, tabloid, majalah, dan lain-lain. Yang kedua ada media elektronik. Media elektronik yaitu media yang memerlukan sumber energi
listrik agar bisa digunakan. Media elektronik ada yang menggunakan kabel dan juga nirkabel. Broadcasting menggunakan media elektronik dinilai lebih cepat dan bisa menjangkau area yang lebih luas. Selanjutnya ada media broadcast berbentuk elektronik, di antaranya 1. Radio sebagai media broadcast. Radio adalah sejarah teknologi yang menghasilkan peralatan radio yang menggunakan gelombang audio. Yang kedua, televisi sebagai media broadcast. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang terkenal sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom, hitam putih maupun berwarna. Yang kemudian ada media online. Media online memerlukan koneksi internet untuk mengakses media ini. Media online adalah media yang paling praktis. Bentuk informasi yang bisa diakses juga beragam, mulai dari teks, audio, dan video. 1. Internet sebagai media broadcast. Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Yang kelima, ada internet dan non-tradisional media yang akan dibacakan oleh Siti Nurhasanah. Internet, menurut KBBI atau PUEBI, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Internet adalah singkatan dari Interconnected Network, sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan Anda berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Manfaat internet ada sebagai sumber informasi. Internet menyediakan banyak informasi dari seluruh dunia. Ini terjadi karena internet sanggup menghubungkan banyak perangkat di dunia untuk mendukung terjadinya pertukaran data dan informasi. Sebagai pendidikan, internet juga berguna untuk kegiatan pendidikan dan budaya. Banyak penelitian, buku, atau semacamnya yang dibagikan ke internet. Manfaat internet sebagai hiburan. Banyak pilihan hiburan yang bisa didapat dari internet, seperti menonton film dan serial, video di YouTube, konten-konten media sosial, atau bermain game online. Manfaat internet sebagai pendukung kegiatan ekonomi. Internet juga bermanfaat untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kecanggihan teknologi membuat aktivitas ekonomi bisa dilakukan secara online. Dampak negatif akan dibacakan oleh Siti Aisyah. Dampak negatif internet yaitu ujaran kebencian. Internet memang memberi kemudahan untuk berbagai informasi. Namun, kemudahan ini juga sejalan dengan pemberian kritik kepada siapapun lewat media sosial. Parahnya, kritik tersebut bisa hadir tanpa dasar yang jelas dan lebih menjurus pada ujaran kebencian. Yang kedua, ada banyak konten ilegal. Internet juga membuat banyak konten ilegal bermunculan. Ada video yang berisi hal-hal tidak pantas seperti tindakan asusila, kriminalitas, hingga pornografi yang tidak baik untuk anak-anak. Yang ketiga, ada kejahatan cyber. Tak hanya kriminalitas di dunia nyata, tindak kejahatan juga menyasar dunia maya atau internet. Biasanya pelaku kejahatan cyber akan menyasar orang-orang yang lugu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arif. Pengertian non-tradisional media. Non-tradisional media adalah media untuk beriklan yang menyampaikan pesan tidak melalui media massa. Bentuk-bentuk media non-tradisional antara lain marketing gerilya, advertisement, video game, komunikasi, wifi, dan mobile marketing. Sekian dari kelompok kami dengan penjelasan-penjelasan yang secara singkat dan jelas. Mungkin tadi saya lupa menyebutkan ada salah satu anggota dari kami yang tidak bisa berhalangan hadir karena masih bekerja. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.